Oke, langsung saja. Pertama kita harus dapatkan terlebih dahulu ya file ISO dari Ubuntu-nya. Kalian bisa ketikkan saja Ubuntu di Google dan masuk ke halaman download dari Ubuntu di situs website resminya, yaitu ubuntu.com. Dan persiapkan saja kuota yang banyak ya, karena ukurannya itu 5 GB-an setara dengan Windows. Letakkan di folder yang mudah ditemukan ya, dan silakan sediakan kopi dan cemilan ya untuk menunggu jika internet kalian lambat. Tadi saya pause dan kembali lagi setelah saya selesai mendownload file ISO-nya. Selanjutnya saya akan download software untuk membuat USB Media Bootable agar kita bisa menjalankan file ISO Ubuntu-nya. Di sini saya menggunakan Pentoy. Kenapa Pentoy? Karena saya suka dengan fiturnya yang cukup praktis dan kita bisa membuat bootable lebih dari satu OS dalam satu flashdisk. Jika kalian tidak memerlukan itu, kalian bisa menggunakan software lain seperti Unit14 atau Rufus. Selanjutnya, kita akan membuat installer USB bootable. Pastikan ISO file dan Pentoy-nya sudah terdownload. Langsung saja di sini saya ekstrak Pentoy-nya, dan di dalam folder hasil ekstrakan kalian akan menemukan program bernama pentoy2disk.exe. Nah, siapkan juga USB storage. Di sini saya menggunakan external SSD dengan ukuran 120 GB dan sudah terformat. Namun jangan khawatir soal ukuran, karena minimal ukuran flash disk untuk membuat USB bootable Ubuntu itu hanya 8 GB. Ukuran USB storage yang lebih besar dari file ISO-nya itu sudah cukup. Namun pastikan sekali lagi tidak ada data yang tertinggal di dalamnya, karena kita akan memformat USB storage-nya. Nah, sekarang jalankan pentoy2disk.exe dan di sini pastikan device-nya cocok dengan flash drive kalian. Lakukan refresh jika kalian tidak menemukan device kalian di sini, dan jika sudah yakin kalian bisa klik tombol install. Keluar pop-up konfirmasi, kalian klik OK dan OK. Tunggu sebentar dan selesai. USB flash drive siap diisi file ISO. Sekarang copy file ISO dari Ubuntu ke dalam penyimpanan bernama Pentoy dan tunggu sampai proses kopinya selesai. Lamanya tergantung dari kualitas penyimpanan yang kalian punya. Jika penyimpanan kalian itu memiliki kualitas yang bagus, maka akan cepat, dan begitu pula sebaliknya. Dan setelah selesai, saya eject USB storage-nya dan masuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, kita akan mengatur ruang penyimpanan untuk Ubuntu. Kita gunakan disk management. Di disk management, kalian klik kanan dan string aja. Dan masukkan mau berapa giga yang mau kalian gunakan untuk Ubuntu. Minimalnya itu 25 GB. Dan unitnya di disk management ini kita menggunakan MB. Jadi kalian bisa kali dulu dengan 1024. Jadi jika kalian ingin menyiapkan ruang sebesar 50 GB misalnya, kalian bisa kali tuh 50 kali 1024 dan kalian akan mendapati jumlah MB-nya itu berapa. Dan ini akan membantu supaya nanti kita tidak perlu melakukan partisi secara manual yang beresiko di installer Ubuntu. Untuk menjalankan program installer dari file ISO yang telah kita buat tadi dengan menggunakan Pentoy, kita perlu merestart komputer kita. Ketika hendak menyala, kalian perlu sigap dan cepat menekan tombol kunci untuk masuk ke dalam boot option. Setiap vendor laptop memiliki kunci yang berbeda. Kalian bisa cari sendiri di internet merek laptop atau mobile kalian, itu shortcut key-nya itu apa. Jika sudah masuk ke boot option, kalian bisa pilih USB drive yang kalian tadi isi dengan installer USB bootable. Dan ini adalah tampilan Pentoy. Kalian bisa tekan enter saja di ISO file Ubuntu dan enter lagi, dan kemudian di group kalian bisa pilih try or installing Ubuntu dengan cara menekan enter. Dan beginilah tampilan installer dari Ubuntu. Kita akan mulai proses instalasinya. Di sini untuk bahasa saya akan pilih bahasa Inggris saja. Ini kita next. Untuk keyboard biasanya di Indonesia itu layoutnya US. Jadi next. Di sini saya terhubung ke WiFi dan sudah saya konekkan sebelum saya record ini. Jadi next. Dan jika kalian terhubung ke internet dan tersedia pembaruan installer, kalian bisa perbarui terlebih dahulu installernya. Tapi kalau kalian merasa tidak perlu, kalian bisa skip. Namun di sini saya akan perbarui. Oke, sekarang saya akan jalankan installernya lagi untuk menginstal Ubuntu. Bahasa saya akan biarkan di bahasa Inggris. Untuk ini next. Keyboard saya pilih US. Di sini saya sudah terhubung ke internet. Saya akan milih default aja. Ini juga default, yaitu minimal installation. Untuk recommendation proprietary, saya akan centang aja keduanya berhubung saya juga ada akses ke internet dan tidak mempermasalahkan ideologi. Karena kita sudah mengatur partisi di awal, jadi kita cukup pilih install Ubuntu alongside Windows. Di sini kalian buat username, password, dan namai PC kalian. Buatlah password yang kuat dan praktis kalau bisa, dan selanjutnya kalian bisa klik next. Untuk waktu saya akan pilih waktu Jakarta berhubung saya tinggal di Jakarta.
Dan ini adalah ringkasannya. Jika sudah yakin, kalian bisa klik install dan tunggu sampai proses instalasinya selesai. Saya akan percepat proses loadingnya karena akan sangat memakan waktu. Ubuntu 24.04 LTS adalah versi Ubuntu LTS ke-20. Jadi tepat 20 tahun yang lalu, di tahun 2004, Ubuntu lahir. Dan benar apa yang dibilang orang, jika Ubuntu 24.04 LTS ini punya angka istimewa, namun sayang tidak ada pembaruan yang menarik perhatian banget. Sebuah pembaruan yang membosankan lah. Lebih lengkap soal fitur baru di Ubuntu 24.04 LTS, saya sudah membuat videonya, yaitu ringkasan fitur baru di Ubuntu 24.04 LTS. Dan satu-satunya alasan saya memakai Ubuntu dibandingkan dengan distro lain seperti Fedora dan OpenSUSE adalah karena long term supportnya itu benar-benar long. 10 tahun itu adalah waktu yang lama, bahkan kita di usia 20 dan 30 bisa jadi benar-benar orang yang berbeda. Sedangkan sistem operasi akan tetap begitu-begitu saja sesuai konsep awal dan rancangan awal. Dan oke, sepertinya sudah selesai, dan di sini saya akan tekan tombol hijau yaitu tombol untuk restart. Dan beginilah tampilan dari Grub. Kalian bisa pilih mau buat ke Ubuntu atau Windows ketika kalian menyalakan komputer. Dan ini adalah lock screen dari Ubuntu. Kalian bisa masukkan password yang kalian buat tadi dan login. Dan ini adalah pop-up ketika kalian menginstal Ubuntu untuk pertama kali. Saya klik next. Di sini saya memiliki akun Ubuntu Pro, jadi saya akan mengaktifkan Ubuntu Pro. Namun saya akan potong bagian ini karena ada informasi yang sensitif bagi saya. Dan layanan Ubuntu Pro ini gratis bagi pengguna personal untuk 5 mesin ya. Jadi ya bisa kita manfaatkan lah, dan lumayan kita dapat tambahan dukungan PKX selama 2 tahun untuk Ubuntu Pro. Dan setelah selesai, selamat, kalian berhasil menginstal Ubuntu secara dual boot dengan Windows.